kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa sih Bu? Kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus hidup, saudara. Tuhan Yesus hidup, sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup. Karena dia hidup, kita merayakan Natal. Amin. Dia sudah naik ke surga. Setelah di surga, nanti dia akan datang kembali, menjemput kita semua yang hari ini merayakan Natal. Amin. Nah, kenapa kita merayakan Natal? Karena Tuhan Yesus hidup. Ya, jadi saudara dan saya kalau ditanya, kenapa sih kita harus merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus hidup. Nanti dia akan menjemput kita. Dan ingat, orang-orang yang punya Roh Kudus, yang hidup di dalam Roh Kudus, itu yang akan terangkat oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, kami semua umat-Mu dimanapun berada, kami merayakan Natal bersama-sama. Biarlah kasih Natal, damai Natal, sukacita Natal boleh tinggal di dalam hati kami, sehingga hati kami, jiwa kami boleh bersukacita karena kelahiran Tuhan boleh lahir di dalam kehidupan kami, dan karakter Kristus boleh ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam, termaterai di hati kami, dan kami mempunyai buah-buah roh yang Tuhan kehendaki. Bukakan mata rohani kami semua, telinga rohani kami semua, supaya kami mengerti rahasia firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Elizabeth ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba melakukan apa yang harus hamba lakukan dan Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya saudaraku, dimanapun saudara berada, selalu kasih Natal, damai Natal, sukacita Natal selalu menyertai kita ya. Dan Yesus sudah lahir di dalam hati kita masing-masing, dan kita boleh sehati dengan Tuhan Yesus, sepikir dengan Tuhan Yesus, seirama dengan Tuhan Yesus, sekarakter dengan Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini adalah Gereja Betani seluruh Indonesia mempunyai tema adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita, ya. Nah, saya akan kupas di sini Allah beserta kita. Bagaimana kondisi seperti ini Allah tetap beserta kita. Amin. Nah, yang Tuhan rindukan dari kita adalah mempersiapkan hati untuk memperingati Natal. Bagaimana hati kita, sikap kita, perbuatan kita untuk memperingati Natal di tahun 2020 ini. Ya, setiap kita boleh menikmati Natal dengan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, lebih benar lagi, lebih baik lagi, lebih benar lagi. Jadi semakin hari semakin lebih benar. Kenapa harus lebih benar Bu? Karena kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Jadi saudara yang kalau kita baca firman supaya tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan di Tuhan. Amin. Saudara semakin dekat. Kondisi seperti ini semua orang bergejolak. Kondisi seperti ini orang semua kekurangan. Tapi saudara percaya ketika saudara pegang firman Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara tidak usah kejar-kejar berkat. Saudara tidak usah minta-minta berkat dari Tuhan. Ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya. Susah payah tidak menambahinya. Amin. Nah, itu Natal membangunkan, ya. Natal, sekarang kita memperingati Natal, bahwa Natal adalah membangunkan kembali hati kita, iman percaya kita, dan roh kita, ya. Roh kita adalah Roh Kudus, di mana waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kita diberi Roh Kudus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diberi Roh Kudus. Saudara dan saya sudah punya Roh Kudus. Hidup di dalam dunia ini harus dipimpin oleh Roh Kudus.
Tanpa Roh Kudus kita tidak kuat menjalankan hidup ke depan yang semakin hari semakin jahat. Amin. Nah, Allah beserta kita. Bagaimana Allah beserta kita? Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Amin. Nah, ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya. Dalam Alkitab lebih dari 106 kali. 106 kali ungkapan muncul tentang Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Amin. Wah, banyak sekali Bu, sampai 106 kali. Ya, firman Tuhan mencatat 106 kali Allah menyertai kita dan Allah mengurapi kita. Amin. Allah beserta kita. Kita buka di Matius 1 ayat 23. Tema yang diangkat oleh gereja Betani adalah seperti ini. Silakan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi sesungguhnya anak darah itu Maria. Maria itu sudah mengandung, saudara. Maria itu sudah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakannya dia Immanuel, ya, yang menjadi tema di tahun 2020 ini, ya, dari sinode diberitahu bahwa temanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Allah bukan hanya menyertai Tuhan Yesus dari kelahirannya, dari masuk ke dalam rahim Maria sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, sampai dia bangkit, sampai dia naik ke surga. Itu semuanya karya Roh Allah, karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya. Nah, Roh itu ditinggalkan untuk saudara dan saya. Luar biasa nggak kita semua? Amin. Nah, oleh sebab itu sangat relevan dalam situasi seperti ini yang sedang kita alami. Masyarakat, bangsa, dan negara-negara sedang sedih hatinya dengan kondisi COVID seperti ini. Apakah Allah menyertai kita? Apakah Allah beserta kita? Itu yang dipertanyakan oleh semua umat Kristen, semua pengikut Yesus. Apakah Allah masih menyertai kita? Apakah Allah masih beserta kita? Nah, saudara lihat, bahkan keadaan dunia pada umumnya masih berada dalam bayang-bayang ancaman COVID-19. Dunia masih dalam keadaan bayang-bayang. Saudara, apa yang kita lakukan kalau kita tidak mengimani, kalau kita tidak mengubah hati dan pikiran kita untuk menyatakan bahwa Allah selalu menyertai kita, Allah selalu beserta kita. Amin. Dalam situasi bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Amin. Banyak kepentingan-kepentingan yang ingin memecahkan bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia semua umatnya berdoa, semua umatnya berseru-seru kepada Tuhan untuk supaya kita lepas dari COVID ini. Tapi Tuhan Allah, Yesus, Roh Allah selalu menyertai kita. Amin. Nah, saudara lihat, contohnya tragedi di Kabupaten Sigi kemarin. Apakah Allah tidak menyertai mereka? Justru Allah menyertai mereka, supaya semua orang melihat bahwa apapun keadaannya Allah tetap menyertai mereka, ya. Pembantaian satu keluarga dilakukan oleh kelompok orang yang diduga teroris. Saudara lihat, mereka keluarganya sedih, berduka, tapi bukan kesedihan, bukan duka cita, ya. Itu semua izin Tuhan. Orang hidup dan mati sudah ditentukan. Matinya karena sakit, matinya karena dibunuh, matinya karena sedang duduk, matinya karena sedang khotbah. Saudara, itu semua udah ditentukan Tuhan. Dari saudara masuk ke rahim ibunya sudah ditentukan. Begitu juga Tuhan Yesus sudah ditentukan oleh Bapa di surga. Harus bagaimana? Udah ditentukan.
oleh Roh Allah untuk bagaimana ke depan. Oleh sebab itu saudara dan saya setiap hari serahkan roh jiwa tubuh saudara, serahkan pergumulan saudara, serahkan suami saudara, serahkan anak-anak saudara, serahkan orang tua saudara, supaya apa? Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Amin. Kalau Allah menyertai kita, Allah beserta kita, kita tidak hidup sendiri. Kita hidup didampingi oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Allah yang akan memimpin kita. Amin. Nah, berita Natal adalah Immanuel, Allah beserta kita. Berarti yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi, kekuatan bagi kita. Tanpa Allah menyertai kita, tanpa Allah memberkati kita, tanpa Allah menolong kita, kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk hidup di zaman sekarang ini. Amin. Seluruh dunia sedang susah, saudara. Tapi anak Tuhan, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, tahu bahwa Allah beserta kita, Allah menyertai kita, kita akan punya kekuatan. Amin. Bukan hanya itu, saudara baca firman punya kekuatan Roh Allah. Saudara menyanyi puji-pujian, mendengar khotbah, punya kekuatan lagi dari Roh Allah. Amin. Saudara, di tengah kondisi dan tantangan apapun, Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan meninggalkan umatnya, sedikit pun tidak akan meninggalkan umatnya. Amin. Allah selalu beserta kita. Itulah keyakinan umat-umat pilihan Allah, umat-umat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, umat yang menjadi imamat yang rajani. Amin. Saudara harus perhatikan baik-baik, ya, harus mengandalkan Allah, ya. Nah, ditandai dengan tiang awan. Nah, saudara lihat kehadiran Tuhan Allah dan penyertaan Allah di dalam kehidupan perjanjian lama. Saya buka dulu di perjanjian lama, ditandai dengan tiang awan dan tiang api. Kita buka dulu di Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Saudara lihat, di perjanjian lama pun saat Musa harus keluar dari bangsa Mesir masuk ke tanah Kanaan, Allah menyertai. Saudara lihat, kondisi begitu Allah tetap menyertai dan Allah beserta kita. Dengan apa? Dengan ditandai tiang awan dan tiang api. Luar biasa, dia berjalan di depan mereka. Tuhan Yesus berjalan, Bapa di surga berjalan di depan mereka. Kalau pagi dia persiapkan tiang awan dan menuntun mereka jalan, pada saat malam dia di depan, dia tuntun dengan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara dan saya dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan, dengan percaya bahwa Allah menyertai kita. Amin. Kalau saudara kepercayaannya kurang, bimbang, ragu, Allah tidak bisa bekerja di dalam hidup saudara. Amin. Ya, itu yang menyebabkan kenapa orang-orang Kristen jatuh bangun, kurang percaya, masih ragu-ragu. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di dalam hati kita, Roh Allah ada di dalam diri kita, kita dipimpin oleh Roh Allah. Seperti di perjanjian lama, Roh Allah menyertai sebagai tiang awan di depan, sebagai tiang api. Itu penyertaan Tuhan. Jadi saudara sudah tidak takut lagi, ya. Kehidupan negara ini bagaimana, dunia ini gonjang-ganjing, saudara nggak usah pikirin, ya. Bagi saudara adalah Allah tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Saudara ingat, kalau kekuatan Allah luar biasa di dalam roh saudara, di dalam jiwa saudara, ya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
Roh Kudus yang memimpin hidup kita, supaya kita punya kekuatan bahwa Allah beserta kita. Itu memimpin hidup kita, supaya kita tidak jatuh bangun. Kita harus punya iman yang percaya 100% untuk Allah menyertai kita, ya. Tuhan berjalan di depan mereka saat siang, tiang awan. Saat pagi, saat malam, tiang api. Tuhan berjalan di depan mereka juga. Ya, itu penyertaan Tuhan. Dan saudara lihat, penyertaan Tuhan Allah tidak pernah berhenti. Amin. Penyertaan Allah tidak pernah berhenti. Walaupun umatnya tidak setia, saudara dan saya tidak setia, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Allah tetap menyertai kita. Amin. Jadi tidak bisa berhenti sedikit pun. Umat manusia yang dipenuhi dosa, ya, memuncuk melalui kelahiran Yesus Kristus. Saudara sangat bersyukur dengan kelahiran Tuhan Yesus ini, ya, Sang Putra Natal. Kita buka di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca dulu kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, stop dulu. Nah, kelahiran Yesus seperti berikut ini pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sedang mengandung Roh Kudus. Ingat saudara, Maria sedang mengandung Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri saudara adalah Roh Kudus. Amin. Jadi Maria sedang mengandung Roh Kudus. Lalu ayat berikutnya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sudah ada Roh Kudus di dalam rahim Maria. Nah, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus. Halo suami-suami, harus punya hati yang tulus. Amin. Punya hati yang tulus, punya kasih sayang kepada istrinya. Amin. Kasihi istrimu seperti ini, ya. Karena Yusuf suami seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, ya. Jadi kalau istrinya jelek diceritain ke saudara-saudara laki-lakinya, atau istrinya jelek diceritain ke teman-teman di kantornya. Jangan, saudara. Saudara harus punya hati yang tulus seperti Yusuf. Amin. Nih kaum laki-laki, walaupun itu bentuknya bercanda, tapi saudara harus punya hati yang tulus, ya. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, tapi dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Lalu lanjut. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Waktu itu Yusuf bingung, Yusuf bimbang, Yusuf stres, saudara. Ketika Yusuf stres, Yusuf bimbang, datanglah malaikat kasih tahu bahwa jangan ceraikan Maria, karena itu Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Amin. Jangan sedikit-sedikit suami cerai aja, istrinya nggak benar. Pasti saudara yang dengar semua yang ada di YouTube ini, pasti ketika istrinya hamil, ceraiin aja, langsung ambil keputusan. Kondisi sedang marah-marah, kondisi sedang kalap, kondisi sedang stres. Saudara jangan ambil keputusan saat saudara sedang stres. Amin. Itu tidak baik dan hasilnya tidak jadi baik seperti itu, ya. Kita baca di ayat 21-nya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Lanjut. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, terus. Ayat 23. Sesungguhnya
Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Roh Kudus ada di dalam kandungan Maria. Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Berarti saudara dan saya punya Immanuel, punya Allah menyertai kita. Amin. Karena sama-sama ada Roh Kudusnya. Jadi saudara harus sadar itu. Saudara harus sadar bahwa Roh Kudus yang di dalam Yesus sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua. Berarti Allah menyertai kita. Saudara adalah Immanuel. Amin. Ya, lanjut di ayat 24. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara, sampai lahir Yusuf dan Maria tidak bersetubuh. Ya, jadi saudara-saudara nih yang mau nikah hamil duluan, jangan diberkati. Lahirkan dulu anaknya, baru nanti diberkati pernikahannya. Karena pernikahan adalah kudus. Ya, saudara yang habis mau nikah aborsi dulu, jangan. Saudara lahirkan dulu, saudara minta ampun dulu sama Tuhan, putuskan dulu ikatan-ikatan itu supaya rumah tangga saudara kesananya enak. Saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara hidup dalam rancangan-rancangan dan rencana Tuhan. Amin. Jadi hati-hati yang mau menikah. Ya, kalau lagi hamil lahirkan dulu. Jangan minta diberkati. Amin. Kalau yang aborsi minta pengampunan dulu. Oke? Minta pengampunan. Setelah minta pengampunan, saudara putuskan semua ikatan-ikatan itu. Baru saudara minta pemberkatan nikah. Ya, nah di dalam kisah kelahiran Yesus ini malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa bayi yang dikandungannya adalah Roh Kudus dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ini diwujudkan kehadiran Allah dan penyertaan Allah kepada umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara dan saya hidup di dalam dosa. Tapi pengampunan Tuhan yang luar biasa, diberikannya Roh Allah di dalam diri kita, sehingga Allah menyertai kita. Amin. Nah, manusia berada di dalam bayang-bayang penghukuman Allah. Allah tidak mau binasa. Kalau Allah ingin saudara dan saya binasa, Dia tidak utus Roh Kudus untuk lahir ke bumi ini. Tapi puji Tuhan, Bapa di surga, Allah luar biasa, ya, melahirkan anaknya, memberi Roh Kudus dilahir ke dalam perut Maria, sehingga lahirlah Roh Kudus bersama Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari semua dosa-dosa. Kalau tidak ada kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak bisa diselamatkan. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus itu hidup karena kita merayakannya hari ini. Ya. Nah, saudara dan saya harus ingat bahwa Allah terus menyertai kita sampai kita mati, sampai akhir zaman. Ya. Mari kita renungkan bagaimana penyertaan Tuhan melalui kisah di Hakim-Hakim 6, ya. Di Hakim-Hakim 6 adalah kisah tentang kita baca Hakim-Hakim 6, kisah tentang ayat 11 dulu. Hakim-Hakim 6 Ayat 11 dulu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, pada saat itu Israel dikuasai oleh orang Midian dan orang Amalek. Nah, di situ ada seorang Gideon, ya. Gideon anak muda yang luar biasa, yang Tuhan mau sertai. Nah, ini adalah anaknya Yoas. Sementara orang Midian kalau datang itu dirampas semua.
ternaknya dirampas, hasil buminya dirampas, padi-padinya, kebunnya dirampas semua sama orang Median dan orang Amalek. Itu 7 tahun lamanya. Mereka selalu begitu. Nanti orang Israel bikin lagi, beternak lagi, dirampas lagi, bikin lagi, jadi budak, dirampas lagi. Nah, ada seorang anak Yoas namanya Gideon. Di sini dikatakan di ayat 11, Allah menyertai bangsa Israel. Tapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas, ya. Jadi Allah menyertai, tapi kok Allah membiarkan seperti ini katanya. Kenapa? Karena bukan berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Kenapa? Karena 7 tahun lamanya dia dijajah, ya, dia dikuasai oleh bangsa Median. Jadi kenapa Allah menyertai kita? Mana mungkin? Kok buktinya kita dijajah? Tapi saudara lihat, melalui Gideon Allah bekerja. Jadi kalau saudara, Allah bekerja melalui saudara, saudara jangan sombong, saudara jangan pongah. Tapi saudara lihat, Allah bekerja melalui anak muda bernama Gideon, anaknya Yoas. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan dengan mudah. Tapi ketika mereka menyadari bahwa Allah menyertai kita, saudara ingat apa yang dikaryakan oleh Allah, yaitu tiang awan dan tiang api. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun demikian akhirnya dari perjuangan mereka adalah negeri Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu akan kita raih. Punya pengharapan yang luar biasa, punya hati percaya bahwa Allah menyertai kita. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah janji, ya. Ada lagunya, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Terus lagunya, tapi dia berjanji memberi kekuatan, ya. Saudara nanti lihat lagu itu, syairnya bagus. Di situ Tuhan tidak pernah berjanji, ya, membebaskan kita dari masalah. Ketika saudara dan saya punya masalah, kita harus berdamai dengan masalah. Bukan kita musuhi masalah. Ketika saudara dan saya punya masalah, Tuhan tidak pernah berjanji kalau saudara enggak bakalan kena masalah. Saudara pasti hidup di dunia ini punya masalah. Ketika saudara lahir, saudara apa? Saudara menangis. Wah, kenapa? Karena dunia ini penuh masalah. Jadi tidak ada satu orang pun dibebaskan dari masalah. Tuhan tidak pernah janji bahwa saudara dan saya dibebaskan dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan sampai yang terbaik kita dapatkan. Amin. Saudara, luar biasa. Allah menyertai kita, memberi kekuatan. Jadi saudara bersyukur kepada Tuhan kalau Allah selalu menyertai kita. Nah, penyertaan yang kedua, penyertaan Allah tidak pernah menghilangkan masalah. Kita buka di ayat 13-nya, ya, di Hakim-Hakim. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah di ayat 13. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, Gideon dikasih tahu sama malaikat bahwa Tuhan menyertai kamu. Tapi Gideon bilang, mana mungkin. Buktinya perbuatan-perbuatan orang Median jahat. 7 tahun lamanya, dijarah, diambil semuanya. Ternaknya, hasil kebunnya diambil, dijarah, dirampok. Tapi Tuhan menyertai, seperti nenek-nenek moyang cerita bahwa di zaman Musa Tuhan menyertai. Gideon sempat gak percaya. Si Gideon bimbang hatinya.
Tapi di sini malaikat Tuhan terus mengasih tahu, tetapi sekarang bagaimana mungkin Tuhan membuang? Di sini dikatakan Tuhan membuang kami dari cengkraman orang. Disangkanya Tuhan membuang karena Gideon melihat masalah itu bukan dari mata rohani, melihat masalah itu dari mata jasmani. Orang Median merampok, menjarah, mengambil semua barang-barangnya, sementara orang Israel harus nanam lagi, harus menggembalakan lagi, harus hidup di dalam kekurangan. Mana mungkin Allah menyertai? Saudara dan saya pasti ketika ada masalah itu yang dikatakan. Ya, coba saudara ubah pikiran saudara. Di sini Gideon sempat kurang percaya sama Tuhan. Padahal dia tahu waktu Musa menyertai Musa dia tahu dari cerita itu. Tapi mana mungkin seperti itu ya. Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Terkadang Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita. Amin. Saudara dan saya ketika dikasih masalah, kita harus berdamai dengan masalah. Kenapa? Karena Tuhan sedang mendidik kita dan mendewasakan supaya kita lebih dewasa, supaya kita bukan anak gampangan, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan menjadi dewasa rohani. Dewasa itu kuat ketika ada badai, ada angin, ada tofan, ada apapun yang menghancurkan kita, kita tetap kuat. Nggak bingung cari pendeta. Kenapa? Karena kita kuat. Nah, Tuhan didik dengan masalah-masalah. Saudara suka bingung kenapa sih seperti Gideon? Kenapa sih masalah ini harus terjadi begini terus, Bu? Kenapa sih saya udah doa, saya udah melayani, saya udah semua perpuluhan, saya sudah semua, tapi kok ada masalah? Karena Tuhan Allah mau mendidik saudara, mau mendewasakan saudara. Amin. Ingat, paradigma kita, pikiran kita rubah. Karena Allah mau mendidik saudara, mendewasakan saudara, sehingga masalahnya diizinkan boleh terjadi. Saudara mesti sadar bahwa roh yang ada di dalam diri saudara itu akan menyertai saudara, memimpin saudara supaya saudara makin kuat, ya, supaya saudara punya motivasi yang luar biasa di dalam menghadapi hidup ini, ya. Juga bukan hanya mendidik, bukan hanya mendewasakan, tapi juga untuk melatih kekuatan iman. Ketika saudara punya masalah, kekuatan iman bekerja. Saudara mengandalkan Tuhan, bukan cari dukun. Ketika ada masalah, mengandalkan Tuhan, baca firman yang luar biasa untuk dipakai sama Tuhan untuk mengingatkan kita dari hal-hal yang salah yang kita lakukan. Ya, jadi saudara ambil keputusan salah, Tuhan izinin itu terjadi. Kenapa? Tuhan mau mendidik, mau mendewasakan, mau melatih supaya roh kita, iman kita kuat, ya. Nah, masalah juga seringkali dipakai untuk menyadarkan, terus supaya sadar, Bu. Jadi banyak sekali mendidik, mendewasakan, melatih, mengingatkan, dan menyadarkan kita supaya terus-menerus menaruh pengharapan kepada Tuhan, terus-menerus sehingga kita dewasa rohani. Kalau sudah dewasa rohani, Tuhan Yesus jemput dari surga datang jemput kita. Tuhan Yesus keluar dari surga datang jemput kita. Orang-orang yang dewasa rohani, yang masih bayi tinggal. Saudara ditinggal. Walaupun saudara sudah mati tidak bisa dibangkitkan. Kenapa ditinggal? Karena saudara belum dewasa rohani. Jadi ketika saudara punya masalah, jangan seperti Gideon, sempat tidak percaya. Buktinya orang Median masih menjajah kita, masih menyakiti bangsa kita. Tapi harus punya jiwa yang kuat karena roh Allah terus beserta kita. Amin. Nah, saudara, masalah seringkali Tuhan pakai untuk menyadari kita untuk terus-menerus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, Allah menyertai kita untuk memberi apa? Kemampuan kita. Waduh, Allah menyertai kita untuk memberi kemampuan kita. Kita buka di ayat 14-nya. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian."
bukankah aku mengutus engkau? Lihat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman bangsa Midian. Tuhan udah perintahkan, Gideon, kamu harus pergi. Pergi, jangan tetap di sini. Dengan kekuatanmu, engkau akan diselamatkan. Engkau harus menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman Midian. Bukankah aku yang mengutus kamu? Kalau aku, kata Allah, kalau aku mengutus kamu, pasti aku akan menyertai kamu. Kalau aku memberi masalah kepada kamu, pasti Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Amin. Kalau Allah memperbolehkan masalah itu terjadi untuk mendidik, untuk menyadari, untuk memberi kekuatan, imannya semakin dewasa, itu Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Karena Allah sudah mengizinkan, karena Allah sudah mengutus Gideon untuk keluar, untuk pergi, supaya bangsa Midian tidak begitu lagi. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sedikit pun ketika saudara ada masalah, saudara begini, Bu, saya ada masalah, kayaknya Allah tuh pergi, keluar, roh Allah tuh keluar, nggak bisa. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, roh Allah tetap tinggal di dalam diri saudara dan saya, ya. Dan selalu ada memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus lainnya menghadapi ombak, menggoncangkan perahu mereka, Yesus ada dan menolong mereka. Ketika terjadi kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana, Yesus ada dan memberi pertolongan. Amin. Jadi kita selalu ditolong tepat waktunya. Ya, jadi saudara berharap kepada Tuhan, menyadari bahwa penyertaan Tuhan sempurna ketika ada masalah. Ya. Terus penyertaan Tuhan, yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dalam menyelesaikan masalah di ayat 16. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lihat, di sini penyertaan Tuhan menjamin untuk menyelesaikan masalah. Jadi saudara dan saya, Tuhan sudah berkata di ayat 16, menjamin menyelesaikan masalah. Ya, Allah berfirman menjamin di ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah, kata Tuhan, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon tidak punya apa-apa. Gideon masih kurang percaya, tapi malaikat Tuhan menuntun terus supaya ayo pergi, ayo lawan. Di sini di ayat 16 Tuhan Allah menjamin kita dalam menyelesaikan masalah. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Luar biasa. Ya, ketika saudara dan saya ada masalah, saudara dan saya harus mengucap syukur. Masalah itu kenapa? Karena Allah mendidik, Allah menyadari, Allah mendewasakan kita supaya kita sadar, supaya kita makin dekat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan menyelesaikan, menjamin masalah saudara akan selesai. Amin. Nah, percayalah dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, kekuatan dari Tuhan selalu menyertai kita. Semuanya pasti bisa kita selesaikan ketika kita tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi masalah-masalah dan tidak dapat kita selesaikan, semua akan diselesaikan Allah. Karena apa? Allah yang memberi, Allah juga yang akan menyelesaikan. Amin. Dalam setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini, atau semua perkara yang akan kita lewati nanti, satu, Allah berjanji akan menyertai kita, yaitu Immanuel. Kedua, akan memberi kita kekuatan, tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketiga, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan penuh harapan. Di tahun 2021, saudara dan saya pegang firman ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa saja yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kunci kerajaan surga. Kalau saudara ada masalah, tidak punya ada damai sejahtera, saudara cepat-cepat bertobat. Minta roh Allah memimpin, minta roh Allah, damai sejahtera aku Tuhan berikan, damai sejahtera aku sudah kuberikan, kata Tuhan Yesus. Tapi saudara nggak ada damai sejahtera karena ada masalah. Di sini dikasih tahu bahwa Allah berfirman, yaitu Allah akan menyertai kita. Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, di tahun 2021 saudara jangan cemas, saudara jangan pusing, saudara jangan bingung. Karena di sini dikatakan di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tahu rancangan yang buat kamu, rancangan yang buat saya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Akan memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di tahun 2021, hari depan yang penuh harapan kita pegang. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini kita kedatangan tamu untuk mengucapkan selamat Natal ya. Siapakah dia? Dia ada seorang yang sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi wakil rakyat di anggota DPR Komisi 6. Dia begitu rajin berdoa, hidup dalam pelayanan, hidup dalam roh Allah, sehingga hari ini dia mengucap syukur atas kelahiran Tuhan Yesus. Saudara lihat, inilah dia Bapak Darmadi Durianto, Komisi 6. Silakan Pak. Shalom Alahim. Saya Darmadi Durianto, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada seluruh jemaat Gereja Betani Jakarta. Semoga damai dan sukacita Natal ada di hati kita semua. Tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh takut, lemah dan tawar hati. Karena Immanuel, Allah menyertai kita semua. Bersama Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yang memberikan kekuatan kepada kita. Terus perkatakan firman dan minta urapan dan tuntunan dari Roh Kudus. Dan Tuhan yang memampukan kita melewati pandemi ini. Seperti di firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Biarlah setiap anak Tuhan, khususnya jemaat Gereja Betani Jakarta, 1. Menjadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun berada. 2. Menjadi terang bagi bangsa Indonesia, sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan. 3. Menjadi pendoa bagi bangsa Indonesia, supaya pandemi dan krisis segera berlalu. 4. Mendoakan semua pemimpin menjadi pendamai dan pemersatu menjaga keutuhan bangsa Indonesia demi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan sekali lagi, selamat Natal dan Tahun Baru buat seluruh jemaat Gereja Betani Indonesia. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Bapak Darmadi Durianto ya sebagai wakil rakyat di Komisi 6. Dia berpesan supaya kita tetap berdoa, supaya kita tetap perkatakan firman di tahun 2021, supaya kita bersatu dengan semua sebangsa di Indonesia, tetap menjaga KRI, doakan semua pemimpin yang tak sama dan supaya tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Betani Jakarta mengucapkan terima kasih banyak, dan saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, saya mengucapkan selamat Natal dan Tuhan Yesus selalu memberkati, Roh Allah selalu memimpin kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami sudah memperingati hari kelahiran Engkau. Biarlah damai sejahtera Natal, sukacita dari Natal, dan kasih karunia dari Natal selalu menyertai di dalam hidup kami semua ya Bapa, yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka satu-satu, karena mereka tahu bahwa Allah selalu menyertai mereka. Dan hamba percaya di dalam nama Yesus Kristus, di tahun yang akan datang Tuhan bukakan semua pintu-pintu berkat. Tuhan beri mereka hidup dipimpin oleh Roh Allah, supaya mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika ada masalah, mereka belajar mengucap syukur. Mereka berdamai dengan masalah, karena Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu. Dan kami percaya bahwa Allah terus menyertai kita dan Allah beserta kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita angkat, kita menerima berkat Tuhan yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, silahkan saudara lihat di nomor rekening Gereja Betani Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.